Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami sembah. Hadirlah di tempat ini Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, urapi kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus mengalir, haleluya, haleluya. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, glory, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Urapan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu hadir bersama dengan kami di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Engkau saja yang layak.
Bapa. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa memuji nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan Engkau Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau memuji dan besarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa, Tuhan Kau sucikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ruangan ini Tuhan Kau sucikan Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, jika ada saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan hantarkan di tempat ini Bapa, sehingga dia bisa merasakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati Bapa yang pemain musik, pemain pujian Bapa. Kiranya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang memberkati, Kau sendiri yang melawat Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kebaktian pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji
Kami akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saudara boleh maju ke depan, silakan. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Mari silakan. Puji Tuhan, mungkin masih malu-malu ya. Puji Tuhan bisa minggu depan untuk bersaksi. Pagi hari ini kita rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Hati kita bisa tenang kalau dekat dengan Tuhan. Mari buka hatimu untuk firman Allah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan yang memimpin jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpinlah aku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ada tangan Tuhan yang memegang kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpinlah aku di setiap saat dan kerja. Tetap
nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pegang tangan kami ya Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan. Engkau berkati kami pagi hari. Kami mengucap syukur Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu Engkau pakai dia. Dan memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami buka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati saudara supaya kita menerima berkat Tuhan pagi ini. Pagi ini yang akan melayani kita Bapak Pendeta. Ini masih muda tetapi sudah doktornya. Bapak Pendeta Dr. Happy Komaling MPDK ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saya persilakan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Maafkan saya harus kiri dan kanan karena ada penghalang di depan saya. Tidak jadi masalah ya. Baik, saya bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan saja yang membuat saya boleh ada sampai pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan bagi kami untuk membagikan berkat dari firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala ini sudah lama kami kenal gitu ya. Tapi puji Tuhan, hari ini kali yang pertama. Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa. Dan Tuhan ada di setiap tempat di mana orang mencari dan mau berjumpa dengan Dia. Ya. Dan pagi hari ini jemaat GPDI Betania, puji Tuhan ya. Luar biasa perkembangan pekerjaan Tuhan yang disertai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terus bekerja dan tentunya di jemaat GPDI Betania merasakan dan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, senang rasanya bisa ada di tempat ini. Puji Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, seperti yang sudah dikatakan tadi, memang kami selain sebagai seorang gembala, kami melayani di GPDI Betsean. Ya, tetangga dari Betania sebetulnya. Berada di, kalau daerah sini timur, saya di barat, perumahan Gria Bayangkara Permai. Kalau saudara mau ke arah Skodono, ya nanti pasti lewat ya, ada gapura dan perumahannya jauh masuk ke dalam, saudara ya. Puji Tuhan, dan perumahan itu saya boleh katakan perumahan mewah, mepet sawah, saudara ya. Kiri kanan muka belakang sawah semua, dan memang dulu tahun 99 kami masuk memang masih sawah kiri kanan. Kalau sekarang sudah berdiri perumahan dan lain sebagainya. Dan saudara, itulah perkenalan kami, dan kami ada di tempat itu sampai hari ini. Ya, kami berprinsip kalau tiang awan dan tiang api belum bergerak,
kami masih tetap ada di tempat, saudara. Kecuali tiang awan, tiang api seperti bangsa Israel bergerak, saudara, kami harus bergerak mengikuti tiang awan, tiang api, saudara, ya. Puji Tuhan. Sampai hari ini tahun 99 kami ada di perumahan Gereja Bayangkara Permai, dan Tuhan tolong sama seperti jemaat di tempat ini. Kalau di tempat ini saya lihat ya baik yang ada onsite, online lebih banyak, saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama, saudara. Mari kita membuka satu ayat dalam Injil Matius. Oke, jadi sebagai seorang gembala sidang dan juga saya aktivitas juga untuk keseharian adalah membantu dalam salah satu sekolah STT, ya, Sekolah Tinggi Teologi di Surabaya. Jadi sebagai dosen tetap juga, saudara, ya. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Gembala tempat saya sudah dorong-dorong, saudara, ya. Ya, tetapi mungkin tidak tahu ini mesti servisnya banyak begitu, ya. Ya, puji Tuhan. Doakan Bapak Ibu Gembala juga, saudara, bisa menyelesaikan studi mereka, saudara, ya. Karena tertunda akhirnya, ya, doakan dan perlu disupport lah begitu, ya, supaya studi mereka juga kan itu untuk kebutuhan jemaat tentunya, ya. Tuhan tolong, puji Tuhan. Oke, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, satu ayat yang sudah sangat familiar. Ayat 33. Bisa muncul di slide, ya. Nah, kita baca sama-sama. Kalau tidak ada, mari kita baca Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Puji Tuhan. Ya, ini sudah, ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ayat ini saya katakan sangat dekat, ya, familiar lah, saudara, ya. Dan semua orang kalau baca ayat ini, kalimat mana yang paling disukai, saudara? Ayo. Kalimat mana yang paling disukai oleh orang Kristen kalau baca ayat ini? Semua pasti suka yang ditambahkan. Amin. Kalau yang dikurangi, aduh, bahaya ini, saudara. Bisa-bisa perang saudara ini kalau dikurangi. Ya, warisannya dikurangi, apalagi, saudara, bagiannya dikurangi, porsinya dikurangi, dan seterusnya. Pokoknya yang dikurang-kurang itu, ya, semua kita pasti tidak menyenangi hal itu. Tetapi yang ditambahkan itu yang seringkali menjadi pencarian orang. Bahkan setiap anak Tuhan juga pun menginginkan hal yang sama. Manusiawi memang, saudara, ya. Tambah anak, tambah jiwa, tambah pelayanan, tambah pengurapan, tambah semua, saudara. Tambah maju perutnya dan seterusnya, saudara, ya. Tambah melebar kiri dan kanan, semua tambah. Dengan kata kalau orang melihat ditambahkan berarti diberkati. Tetapi sebetulnya kalimat yang ditambahkan itu tidak berdiri sendiri. Harus baca seluruhnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini hal yang harus menjadi sebuah prioritas. Ya, saudara, kalau kita membaca dari ayat pertama, bahkan terlebih khusus bagian dari ayat 33 ini di dalam ayat 25, itu Yesus
dia sedang memberikan sebuah pengajaran yang sangat dekat dengan hidup manusia sehari-hari. Jangan kamu khawatir. Khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah hari-hari ini semua manusia di dunia, bahkan terlebih khusus yang ada di sekitar kita, rasanya saudara begitu cepat ya, hampir 2 tahun masyarakat bergumul dengan menghadapi pandemi COVID-19. Dan ketika pandemi ini melanda, kekhawatiran demi kekhawatiran itu lebih besar dari sebelumnya. Betul nggak, saudara? Mau keluar rumah, khawatir, takut. Kalaupun sudah pakai hand sanitizer, pakai masker, tetap aja takut. Tetap aja khawatir. Apalagi melihat situasi keadaan sekeliling kita. Yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan terjadi di sekitar kita. Orang yang kita tahu lagi sehat, seterusnya bersenda gurau, bercengkrama dengan kita, lagi tatap muka dan sebagainya, tiba-tiba pergi untuk selama-lamanya. Ya. Dan kekhawatiran itu melanda. Tapi puji Tuhan bahwa dengan upaya dari pemerintah dan juga didukung dengan doa kepada Tuhan, negara kita boleh dibilang di kawasan Asia, saudara, adalah negara yang paling cepat menangani pandemik ini, saudara. Sehingga buktinya adalah di daerah kita sendiri sudah dari level 4, 3, 2, 1, sekarang 1 gitu ya. Kita berdoa supaya tahun depan melewati betul-betul tidak ada lagi pakai level begitu ya. Padahal sebetulnya kalau pakai level kan enak ya. Level 2, level 3, padahal setengah gitu kan. Gitu, kalau pesan rujak atau apa kan mau level berapa gitu ya. Tapi itu bukan bicara rujak, saudara. Ini bicara soal antara hidup dan mati, kan gitu ya. Nah, kita harus bersyukur, saudara. Di mana-mana saya melihat ya mobilitas orang ya, kemana-mana sudah mulai ada perubahan, saudara. Dan kecanggihan teknologi juga pun demikian mendukung semua hal, saudara. Dan itu, tetapi di samping itu ternyata kekhawatiran, ketakutan itu masih ada. Dengan kata lain, saudara, kalau kita bicara tentang khawatir, cemas, dan seterusnya, itu hal yang biasa. Tetapi hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, saya mau katakan adalah sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, saya katakan dosa. Kenapa? Karena itu sama dengan meragukan akan janji Tuhan. Coba kalau saudara baca dalam perjalanan riwayat orang Israel, perjalanan orang Israel, berapa kali Tuhan harus tegur mereka, berapa kali Tuhan harus mendatangkan penghukuman buat mereka. Kenapa? Karena mereka khawatir, mereka takut ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mau makan apa, mereka mau seperti apa. Padahal Tuhan sudah katakan, sudah janji bahwa Tuhan yang berjalan di depan mereka. Amen. Itu pun mereka masih ragukan. Terus sebabnya dalam kitab Ibrani pasal 10, Alkitab jelas mencatat bahwa apa yang terjadi dalam perjalanan orang Israel itu menjadi sebuah peringatan bagi anak-anak Tuhan hari-hari ini. Amen. Jangan hidup dalam kecemasan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 33 menjadi sebuah jawaban yang Yesus berikan dari semua kekhawatiran-kekhawatiran yang
manusia hadapi di bawah kolong langit ini, tidak terkecuali bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Maka Yesus sendiri memberikan contoh, ya, burung di udara yang tidak pernah memikirkan bagaimana menghidupkan anak-anaknya di sarang itu, saudara. Tapi ada saja, toh mereka juga bisa hidup, gitu kan? Tuhan sudah siapkan benihnya, Tuhan sudah siapkan makanannya, dan seterusnya. Bahkan Alkitab memberikan contoh yang lebih ke bawah lagi, saudara, ya. Bunga di padang, ya kan? Bunga bakung, ya, ada orang bilang bunga bakung, bunga apa, saron apa, mawar saron ke apa begitu, ya, yang hidup di padang. Apakah pernah ada regu siram bunga di padang belantara begitu kan? Tidak ada. Mereka bisa mekar, mengeluarkan warna-warni dan seterusnya. Tidak ada yang mengusahakan bunga itu, kecuali bunga yang ada di pekarangan rumah, saudara. Tapi coba perhatikan yang di luar, yang di alam bebas begitu, saudara. Siapa yang pernah mengkhawatirkan bagaimana bunga itu bisa tumbuh, ya, bagaimana bunga itu bisa mekar? Tidak ada kan? Biarkan aja begitu. Semua dalam genggaman Tuhan, semua dalam pengaturan Tuhan. Nah, kita berkata bahwa sebetulnya hidup saudara dan saya itu jauh lebih penting. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat berapa itu, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, bagian terakhir kalimat itu, bukankah hidup itu lebih penting, tubuh itu lebih penting, bahkan 26, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Ayat 27, bahwa dengan kekhawatiran tidak ada yang dapat menambahkan usianya, saudara. Sehasta saja, tidak ada yang bisa. Jadi untuk apa kita hidup di dalam kekhawatiran? Haleluya. Hidup dalam kecemasan. Ada istilah apa itu, fobia, ya, ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Dan ayat 33 mengatakan, tidak perlu khawatir. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, yang bagaimana mau makan, bagaimana mau minum, bagaimana mereka mau pakai, dan seterusnya, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, disediakan, bahkan dikatakan ayatnya 33, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu, yang tadi sudah dikhawatirkan oleh banyak orang, yang tadi ditakutkan oleh banyak orang, dicemaskan oleh banyak orang, ditambahkan kepada kita. Saya katakan, ya, kalau kita takut, oke lah, itu manusia. Tapi kekhawatiran, hidup dalam kekhawatiran, fobia berlebihan, berlebih-lebihan, saudara. Berlebih-lebihan. Memang kita, diumumkan oleh pemerintah, tetap jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer, dan seterusnya. Kalau bisa divaksin sampai selesai, ya kan? Tapi sampai hari ini saya masih mendengar ada yang ketakutan untuk divaksin. Tidak ada yang di sini, di luar banyak, ya, ketakutan. Padahal tidak sedikit, saudara, pengumuman sudah disampaikan begitu gencar dan seterusnya.
seterusnya. Bukan berarti kita abaikan, saudara. Pak Pendeta katakan jangan khawatir, tidak usah pakai masker, gitu. Siapa bilang tidak usah pakai masker? Saya tidak bilang tidak usah pakai masker. Artinya hidup dalam kekhawatiran. Kita bisa melakukan segala pekerjaan, apapun kita bisa lakukan. Tetapi orang yang terpaku, yang hanya fokus pada kekhawatiran, saudara, itulah yang tidak boleh, saudara. Amin. Sesuatu yang salah. Karena ada banyak anak Tuhan masih takut keluar rumah, mau buat ini, buat takut ketemu orang. Ya. Saya pernah di WA, Pak Pendeta jangan dulu ketemuan ya. Waduh. Jadi is oke aja buat saya gitu kan. Takutnya begini. Oke. Saya bilang, sudah vaksin, sudah. Ada masker di rumah ada, tapi jangan dulu ketemuan. Wah, sudahlah. Ya. Nah, ada orang yang sampai seperti itu, saudara. Masih ada loh sampai hari ini. Memang siapa yang tidak, ya saudara, was-was dan begitu. Kami pun sendiri memang, saudara mau dibilang sebagai hamba Tuhan, kami ini selain nakes itu tenaga kesehatan, kami juga hamba Tuhan adalah garda terdepan juga, saudara. Karena harus jumpa dengan jemaat, apalagi kalau jemaat itu membutuhkan lagi urgent, kami harus ada hadir di tempat dan seterusnya. Itu sangat rentan, saudara. Jadi kami tahu bahwa hidup kami ada dalam tangan. Amin. Amin. Yang penting kami sudah mengikuti protokol kesehatan, gitu ya. Sediakan dan seterusnya. Percaya kepada Tuhan. Amen. Tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena saya membaca sebuah artikel dan beberapa artikel sebetulnya, bahwa 90% penyakit yang hingga pada manusia itu didatangkan dari rasa depresi, kekhawatiran, stres. Terjadi malfungsi, sehingga itu yang menyebabkan imun, ketahanan, kekebalan tubuh itu menjadi turun. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu kan sampai ada tagar gitu ya, tetap bahagia, tetap semangat, betul nggak? Tetap senyum. Kenapa? Karena itu menjaga supaya kita tetap semangat, imun itu tetap ada. Kesehatan saja pun menyerukan itu. Apalagi firman Tuhan lebih daripada peringatan-peringatan kesehatan. Nah saudara, jawaban Yesus itu adalah jawaban yang mengkanter segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan kata carilah dahulu. Dengan kata lain saudara, utamakan, prioritas, fokuskan diri, pentingkan dulu itu kerajaan Allah. Amin. Pentingkan, utamakan. Namun acap kali saudara, terjadi hambatan, kendala untuk fokus kepada apa yang Tuhan minta. Mengutamakan, fokus lebih dulu kepada apa yang Tuhan minta. Seringkali kita punya 1001 macam alasan. Tetapi saudara, ini hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini perkataan Yesus sendiri, bukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesuatu yang sebetulnya tidak bisa ditawar. Karena kalimat itu diawali dengan tetapi carilah dahulu. Berarti kan tidak ada second choice, tidak ada pilihan kedua.
Ini hal yang utama, yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa ada pilihan ganda dan seterusnya. Nah saudara, pertanyaannya adalah, ada apa dengan kerajaan Allah dan apa sebetulnya kerajaan Allah itu? Dan bagaimana kerajaan Allah? Sehingga saudara, Yesus katakan carilah dahulu itu. Nah sekarang kita mau teliti, apa itu kerajaan Allah? Apa isi dari kerajaan Allah itu? Coba kita melihat satu contoh dulu, saya mau bawa dalam perjanjian lama, 2 Samuel pasal yang ke-9. 2 Samuel pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkau ke Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Saya lompat ayat 5. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia bersujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan anak ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nah saudara, ada satu cerita, bahkan pengalaman yang ditulis dalam Alkitab. Jonathan dan Daud itu pada masa muda mengikat sebuah persahabatan yang erat. Ya. Sekalipun Daud ini adalah musuh ayahnya Jonathan, yaitu Saul. Namun Jonathan, dia tahu pribadi Daud ini adalah pribadi yang benar, yang tidak bersalah seperti yang dituduhkan oleh Saul ayahnya. Sehingga saudara, Jonathan dia sangat mengasihi Daud. Dan mereka pada waktu mudanya mereka pernah membangun sebuah hubungan, membangun sebuah persahabatan yang sangat erat dan seterusnya. Sampai mereka mengadakan perjanjian ya antara sahabat yang karib, yang kental, bahwa nanti seandainya haid saya tidak ada, kamu begini. Biasa ya saudara, di kehidupan kita pasti ada seperti itu, bukan? Ketika waktu remaja pemuda kita kenal dengan seorang teman begitu karib, bahkan sampai kita anggapnya sudah melebihi saudara kita, ya kan? Sampai kita curhat sama dia begini. Mungkin sudah ada, jadi kalau sudah jadi bos orang ya jangan lupain kita gitu ya. Itu biasa itu. Biasa. Tetapi coba perhatikan bahwa Mephiboset anaknya Jonathan, cucunya Saul, dia tidak pernah memimpikan untuk bisa bertemu dengan Daud. Bahkan Alkitab mencatat, tadi kita membaca, dia duduk sehidangan, makan semeja. Bahkan dianggap oleh Daud itu adalah anak raja juga. Bayangkan.
Saya mau bawa saudara, ada apa di dalam kerajaan Allah itu? Nah saudara, apa yang Daud bangun bersama dengan Jonatan dalam sebuah persekutuan yang erat, dalam sebuah keintiman, saudara, itu sebetulnya membawa berkah, membawa berkat, saudara. Dan itu dinikmati oleh Mephiboset di dalam kerajaan Daud. Artinya, saudara, dalam kerajaan Allah itu, saudara, kenapa Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang selalu memiliki hubungan intim, persekutuan dengan Tuhan, saudara, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan di dalam kerajaan Allah. Mephiboset contohnya. Memang persekutuan keintiman Daud dan Jonatan itu dibangun sebelum Daud duduk sebagai raja kan. Tetapi ketika keintiman itu dibangun terus, saudara, sampai ketika Daud menjadi seorang raja, duduk dalam kerajaannya, saudara, anak dari Jonatan itu menerima berkat dari persekutuan keintiman itu. Yang saya mau katakan, saudara, keluarga yang selalu intim dalam kerajaan Allah, memiliki persekutuan dengan Tuhan, diberkati keluarga itu. Amin, saudara. Itu dimulai dari saat ini, saudara. Bahkan Mephiboset katakan, apakah aku ini anjing mati? Kok Daud menghiraukan dia? Kok Daud memberikan perhatian? Bahkan dia sudah menganggap dia anjing mati. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak keindahan ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Terus sebabnya tidak salah Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Milikilah dulu keintiman dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang harus diutamakan, itu yang harus diprioritaskan. Itulah sebabnya, saudara, hari-hari ini, mari keluarga-keluarga Kristen, siapapun kita, sebagai anak Tuhan, mari bangun mesbah di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Mari bangun keintimanmu lebih lagi dengan Tuhan, saudara. Maka di sanalah, saudara, ada kekuatan yang kita miliki, ada berkat keindahan di dalam Tuhan, saudara. Hari-hari ini. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam keintiman, di dalam persekutuan dengan Tuhan, memang membutuhkan waktu dan perjuangan. Betul nggak, saudara? Butuh waktu, dan itu harus diperjuangkan. Di dalam persekutuan, dalam keintiman, ada komitmen di sana, saudara, ya. Bagaimana Daud dan Jonatan ketika membangun sebuah persekutuan, mereka memiliki komitmen satu dengan yang lain. Ada kesetiaan, sekalipun Jonatan sudah mati, tetapi komitmen yang dibangun itu, saudara, Daud dia sampai katakan, masih adakah keturunan Saul? Biar aku mau menunjukkan kasihku. Di dalam keintiman, di dalam persekutuan dengan Tuhan, ada kasih di dalamnya. Aku akan menunjukkan kasih yang daripada Allah. Sehingga Mephiboset mendapatkan anugerah. Selain dia mendapatkan keistimewaan, saudara, duduk sehidangan ya dengan raja setiap hari. Bahkan semua apa yang dipunya oleh neneknya
ayahnya, ya, kakeknya Mephiboset itu saudara, ladang seterusnya, itu dikembalikan. Aduh, kurang apa ini Mephiboset? Kalau saudara membaca, sebelum dia menghadap Raja Daud, dia ada tinggal di mana tadi disebutkan di Lodebar, saudara ya. Di Lodebar itu rumah Makir bin Amiel. Saya coba mencari data. Ini Makir bin Amiel dari Lodebar itu adalah satu tempat, ya, daerah kumuh sebetulnya, ya. Daerah kumuh yang mau dibilang saudara tempat orang-orang yang dibuang sebetulnya, gitu ya. Sehingga ada penafsir mengatakan Makir bin Lodebar ini semacam apa ini, kepalanya pemungut sampah lah begitu ya, yang ada di pembuangan sampah begitu. Dan Mephiboset ada tinggal menumpang di mana ini namanya Makir di Lodebar. Dia numpang di situ di tempat pembuangan sampah. Makanya dia bilang, aku ini seperti anjing mati. Dia mungkin menghindar, mungkin karena dia dikejar-kejar atau bagaimana, saudara. Dia menghindar, dia numpang di tempat kumuh, di tempat yang miskin dan seterusnya. Tapi karena persekutuan yang dibangun itu, saudara, kita lihat berkat itu sampai kepada Mephiboset. Dan saya percaya Mephiboset menyadari hal itu ketika dia sudah duduk sehidangan meja dengan Raja Daud. Raja Daud menceritakan, saya percaya itu dia menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan dulu dan seterusnya. Memang tidak ditulis dalam Alkitab mereka ngomong-ngomong ya. Tapi biasa kalau sudah di meja makan, omongan ini A sampai Z itu terjadi, bukan? Ya, penyelesaian di meja makan itu paling cepat, saudara. Ya dah. Di meja makan itu paling cepat. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya melihat bahwa benarlah apa yang dikatakan Yesus. Milikilah keintiman. Mari bangunlah persekutuan yang lebih lagi di dalam Tuhan, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, atau saya membaca di dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, ya, itu yang menuju kepada Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan, kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi, memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan juga kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ini masih bagian yang pertama sebetulnya. Dan sini saya mau katakan Yohanes pun sebagai Rasul Kristus Yesus. Dan dia dikenal adalah Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya toh? Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan, yang Alkitab mencatat dia yang menyandarkan kepala kepada Yesus, bukan? Ya toh? Dan dia adalah orang yang luar biasa. Dia sampai berkata begini loh saudara ya. Apa yang telah ada sejak semula kami dengar, kami lihat, kami saksikan, kami raba, ya. Kami dulu pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ketika dia melayani, kami melihat mujizatnya, kami hidup dalam, waduh, luar biasa. Ya, kami ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
yang dulu kami nikmati, yang dulu kami rasakan, ada hubungan dengan Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuan, dalam pelayanan dengan Tuhan Yesus, hari-hari melihat mujizat. Nah sekarang kami beritakan kepada jemaat, sehingga tujuannya adalah supaya jemaat yang mendengar, supaya jemaat yang menerima, yang percaya, beroleh juga persekutuan itu. Karena Yohanes sudah menyaksikan, bahkan dia sudah mengalami hal itu. Dan dia rindu jemaat yang mendengar pemberitaan itu, persekutuan dengan Yesus itu, mendatangkan sukacita yang dikatakan menjadi lengkap, menjadi sempurna. Itu juga dialami oleh jemaat. Jadi sebetulnya udah banyak contoh, saudara, bagaimana persekutuan yang intim dengan Tuhan itu mendatangkan sukacita yang lengkap. Amin, saudara. Yang kedua yang sempat saya katakan tadi, mari kita melihat Yakobus pasal 2. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman, dan perhatikan, dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk apa? Menjadi kaya dalam iman, pertama. Yang kedua apa? Menjadi ahli waris kerajaannya. Kalau kita kaitkan dengan apa yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang pertama, saudara, saat kita membangun, selain kita membangun hubungan pribadi lebih intim lagi dengan Tuhan, yang kedua yang ada di dalam kerajaan itu, orang-orang yang mengasihi Dia. Perhatikan ya, ayat ini dikatakan Allah memilih orang yang anggap miskin oleh dunia, lalu dijadikan selain kaya dalam iman, dijadikan ahli waris. Wow, luar biasa. Makanya Yesus ditegaskan, cari dahulu kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, saudara, ternyata saudara kita yang sudah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mendapatkan hak dan dikatakan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Waduh, haleluya. Menjadi ahli waris saja di dunia, saudara, saling diperebutkan. Betul gak, saudara? Ya. Senang ya, saudara, kalau ada orang tua bilang kumpul semua anak-anak, gitu ya. Terus kasih tahu, jangan jual ya toko yang paling besar di pojok sana. Itu yang SPBU ada 5 di kota ini. Oh, senang. Kalau ditanya kenapa Pak, itu orang punya. Padahal sudah senang. Wah, ini diwariskan dah. Di kerajaan surga ada SPBU, saudara. Tidak ada toko emas. Tidak ada pabrik yang dapat diberikan oleh semacam di dunia. Tidak ada. Di semua apa yang ada dalam kerajaan Allah itu. Aduh. Saya belum bisa mendata apa saja yang ada di kerajaan Allah sehingga menjadi ahli waris. Tetapi sebetulnya Alkitab sudah mencatat itu, bahwa apa yang ada di dalam kerajaan surga itu dapat kita miliki sekalipun kita ada dalam dunia. Caranya bagaimana?
kekuatan, keberkatan, kemuliaan itu ada dalam kerajaan surga kan? Kalau kita bicara tentang harta, pernah ada sebuah anekdot, saudara, menyampaikan bahwa ketika dia datang katanya di pintu surga ketemu dengan Om Petrus. Dia bawa satu karung emas. Om Petrus bilang, "Tidak usah bawa itu, emas batangan. Itu di sini jadi pavingnya." Gitu ya. Oh bayangkan. Senang ya kalau dapat warisan emas batangan itu semacam batu-batu paving gitu kan dalam dunia ya. Padahal di surga ternyata itu jadi jalan. Karena dalam kitab Wahyu mencatat jalan surga itu dari emas, batu permata dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang bahan material di sana lebih mulia, saudara ya. Tetapi apa yang ada dalam kerajaan Allah yang disebutkan sebagai ahli waris? Saya mau katakan saudara, sama seperti kalau hidup dalam kerajaan Indonesia pada zaman dulu yang masih hidupnya di dalam zaman kerajaan. Saya suka membaca sejarah-sejarah masa lalu, saudara ya. Saya membaca perjuangan ini dan saya membaca tentang Indonesia dalam masa-masa kerajaan. Ternyata orang yang hidup di dalam kerajaan, apalagi kalau dibilang sebut pangeran dan seterusnya, dia memiliki hak penuh. Memiliki hak penuh dalam kerajaan, saudara. Itu dan tidak sembarangan orang, saudara. Apalagi kalau dia dianugerahkan, saudara, ya, untuk masuk dalam keluarga kerajaan, itu bangganya minta ampun, saudara. Ya. Baru dianggap jadi keluarga kerajaan loh, saudara. Itu kemana-mana, besar dadanya, saudara ya. Angkat kepala, jalan ke sana kemari, tegak lurus jalannya. Itu masih dianggap masuk jadi keluarga kerajaan. Tapi kalau dia, apalagi kalau dia sebagai seorang yang betul-betul hidup di dalam kerajaan, mau bilang kehormatan, kemuliaan itu sesuatu hal yang sangat sudah melekat. Betul kan? Sudah melekat bagi keluarga itu, karena anggota kerajaan itu. Sudah sangat melekat. Apalagi kalau kita ini bicara bukan kerajaan dunia. Ini kerajaan Allah, kerajaan surga. Kemuliaan, kehormatan jauh lebih daripada apa yang ada di dalam kerajaan bisa diberikan oleh kerajaan dalam dunia. Itulah sebabnya Yesus katakan, dia memilih. Tapi perhatikan itu kalimat ya. Dia memilih orang miskin. Wah, ini pertanyaan. Siapakah orang miskin? Maka kalau kita baca Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ketiga. Ayat terakhir. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang ampunya apa? Wah, ini orang miskin dikatakan berbahagia. Bahkan bahasa Inggris mengatakan diberkatilah. Karena mereka lah yang ampunya kerajaan Allah. Karena mereka lah ahli waris kerajaan Allah. Siapakah orang miskin itu? Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani diterjemahkan adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, yang hidupnya bergantung kepada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang miskin di sini adalah orang yang merasa hidupnya tidak mampu berjalan sendiri dalam dunia ini. Itulah sebabnya dia butuh kekuatan Tuhan Yesus. Dia butuh pribadi Yesus. Dia akan menikmati kemuliaan, kehormatan di dalamnya. Terus sebabnya berbahagialah engkau lah yang miskin di hadapan Allah. Engkau yang selalu hidupnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau diberkati. Engkau dipilih, diperkaya, menjadi ahli waris kerajaan Allah.
Jemaat GPD Betania di tempat ini, mari utamakanlah kerajaan Allah, maka hidupmu pasti diberkati. Pelayanan di tempat ini pasti diberkati oleh Tuhan. Ada banyak jiwa yang Tuhan kirim untuk beribadah di tempat ini. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, ketika kita memiliki hubungan keintiman yang lebih erat dengan Tuhan, yang selalu bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tidak hidup dalam kekhawatiran, semuanya itu ditambahkan oleh Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Dia yang selalu care dengan hidup saudara dan saya. Dia peduli akan hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masing-masing kau di tempat duduk. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Doa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menganggap remeh. Kami kurang peduli, kami kurang mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Kami lebih banyak prioritas kepada kekhawatiran, kepada ketakutan, kepada hal-hal duniawi. Sekalipun itu kami butuh, tapi kami lebih fokus kepada hal-hal dunia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mau terjadi perubahan, kami mau melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
Tuhan kirim di tempat saat keluar dan sebat Betania ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, jangan pusing dengan orang lain. Mari pusingkan dirimu saat engkau tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Apapun kata orang, mari kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Orang mau kata apapun tetap bangun. Asal engkau bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara hidup, Tuhan yang kenyangkan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama-lama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Dia selalu di rambutku takkan terjatuh dan seiring. Tuhan selalu menolong, saya mau tantang jemaat di tempat ini. Mungkin engkau punya masalah, engkau punya sesuatu yang mau didoakan. Mari engkau maju ke depan. Haleluya. Engkau tidak perlu malu akan hidup. Engkau tidak perlu malu dengan orang lain. Mari malulah terhadap dirimu ketika engkau tidak lagi bergantung dengan Tuhan. Mari dia maju ke depan. Engkau yang membutuhkan bantuan doa, engkau yang mau dikuatkan. Haleluya. Mari engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hiduplah berserah kepada Tuhan. Engkau yang punya persoalan, engkau yang punya masalah yang mungkin orang lain tidak tahu. Mari hanya Tuhan yang tahu. Dan saat ini kita pandang kepada Tuhan. Mari engkau maju ke depan. Tuhan selalu menolong. Mari kita akan bersama selalu menjagaku, selalu di rambutku. Mari Bapak Gembala melupakan jangan berdoa buat jemaat yang datang kepada Tuhan. Mari Bapak Gembala doakan hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Glory. Haleluya. Tuhan berkati hidupmu, menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Haleluya. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku. Amin. Dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami imani bahwa di dalam kerajaan-Mu kami dipulihkan, kami dibaharui, kami peroleh kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar
belajar untuk mengutamakan kerajaan. Kami mau memiliki hubungan lagi lebih erat, lebih intim lagi dengan Tuhan. Kami mau berharap bergantung sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua, meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan pagi ini, amin saudara. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan sudah berbicara bagi kita untuk kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Aku diberkati oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sakjeke kulon derek Gusti, uripku tansah diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti biasa kalau kita kedatangan tamu hamba Tuhan, kita akan memberikan ekstra kolekte untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Nanti tadi petugas persembahan untuk menjalankan kembali. Kita naikkan pujian ini lagi. Sakjeke kulon derek Gusti. Haleluya. Hatiku
sekali Ibu mamanya Tania bisa beribadah, puji Tuhan. Selamat bergabung kembali Bu. Kami melihat ada wajah baru yang beribadah pagi hari ini. Biasanya ada perkenalan Bu, mari silakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri ya. Ada keluarga baru, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Arianti. Saya tinggal di Turun Pertiwi PP. Saya di sini masih baru karena dulu saya tinggal di Mojokerto, baru kembali sini. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat bergabung bersama dengan kami Ibu Arianti. Puji Tuhan, kami rindu untuk Ibu bisa bergabung terus beribadah di tempat ini ya. Puji Tuhan. Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Rahmat yang berulang tahun. Puji Tuhan, Pak Rahmat diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Dan puji Tuhan, waktu kami besuk keadaan Pak Rahmat sudah semakin baik ya. Luka sudah disembuhkan oleh Tuhan dan kita terus berdoa. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan untuk pengumuman hari Selasa ada doa malam. Ada paketnya Pak Yusuf. Ada hadiah buat Adel di depan. Iya. Bayar. Iya. Di depan Pak ada tamu. Hadiah buat Adel dari CBN kemarin waktu mengikuti lomba ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari Senin sampai hari Sabtu ada doa pagi jam 4.30. Setiap hari Senin sampai Sabtu, kemudian hari Selasa ada doa malam jam 7 malam di grup, dan hari Senin ada ibadah kopria, hari Jumat ada doa puasa setiap 15.30, dan hari Sabtu ibadah anak masih melalui Zoom, ibadah remaja jam 6 di tempat ini, dan ibadah raya kita hari Minggu pagi. Puji Tuhan, itu saja yang jadi pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, itu hadiah buat Adel. Adel. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Happy Komaling, MPDK. Dulu kami sama-sama wisuda kita ya dulu waktu saya, tapi sudah lewat jauh saya. Makanya dia dorong saya untuk kuliah. Tapi ya puji Tuhan ya, nanti Tuhan tolonglah semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta. Jangan bosan-bosan ya kalau kami mengundang kembali untuk kita sama-sama diberkati Tuhan. Selamat datang buat Ibu Arianti, mamanya Tania. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita terus berdoa buat papanya Tania juga supaya Tuhan sembuhkan ya. Puji Tuhan, selamat ulang tahun Pak Rahmat ya di rumah yang lagi ibadah Zoom. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan juga banyak yang tidak hadir, tapi kita bersyukur pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Nanti kedepannya kita akan rolling ya tentang main musik ya Pak Ardian, sesuai dengan arahan dari Ketua Tim Musik Pak Ardani. Ya, kita semua sekarang akan lebih lagi membangun pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kami
beribadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh diisi oleh kebenaran firman Allah untuk mengutamakan Engkau dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Pendeta Happy Komalin, Tuhan memberkati pelayanan yang ada di Betsean, GPDI Betsean. Kami percaya berkat dari Tuhan. Tuhan nyatakan bagi pelayanan keluarga daripada Bapak Pendeta Happy. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati juga jemaat Tuhan yang Dia layani, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tugas aktivitas juga Tuhan Engkau senantiasa menolong dan memberkati. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah lewat live Facebook dan Zoom meeting. Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Rahmat yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati Pak Rahmat. Tuhan terus pulihkan Pak Rahmat Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi kami keluarga hamba Tuhan. Tuhan terus tolong juga, biarlah kami boleh bebas beribadah. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati bangsa Indonesia, berkati Jawa Timur, berkati kota Sidoarjo, Surabaya, desa di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan berdoa juga, kami menyerahkan anak-anak kami di rumah. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Bu Rahmat, mamanya Jessica. Ya, Tuhan berkati. Pak, Mate sudah sehat, oh?